di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Boni, 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 Boni. Iya maaf Loli, ternyata kamu sudah di sini. Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu ya, sampai melamun seperti itu. Ada apa? Iya nih, aku khawatir. Sebentar lagi kan tahun baru. Aku takut sekali tahun yang akan datang akan seperti tahun ini. Menakutkan. Loh, kok kamu seperti itu? Tidak punya pengharapan? Kita kan anak-anak Tuhan. Jangan takut seperti itu, Boni. Memangnya kamu sendiri nggak takut, Loli? Takut sih, tapi aku percaya Tuhan pasti menolong kita. Masa Tuhan diam saja? Tahun depan pasti Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Boni, sudah dulu ya. Kita lanjutkan nanti. Ibadah Menorah sudah akan dimulai. Tuh, kakak sudah memanggil kita. Yuk, kita masuk ke dalam, Boni. Oke deh, Loli. Oke, yuk. Mari adik-adik, kita menyembah kepada Tuhan. Kita mau masuk di dalam pujian ini, menyembah kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam pujian ini. Bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani hidup ini. Kalau bukan karena Tuhan di samping kita tidak mampu. Mari kita naikkan pujian ini. Kita menyembah kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau pandang wajah-Mu dan berseru,
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkaulah harapan kami. Engkaulah pertolongan kami. Kami tidak dapat mampu hidup sendiri Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Seperti apa yang kami perdengarkan tadi, pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Allah, hanya Engkaulah perlindungan kami, pertolongan kami. Hanya Engkaulah harapan kami dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau beribadah, kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Hadirat-Mu ada di tengah kami Tuhan, mengurapi segenap adik-adik yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan, beribadah bersama-sama. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Karyo, bagaimana kalau kita ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan? Oke Kak, yuk adik-adik kita nyanyi lagu selanjutnya, Oh Sukacitaku. Yuk semuanya ya, kita pakai gerakan, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Oh sukacitaku, Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Padanya aku berharap, bahwa Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini Penuh, padanya ku berserah. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Cuit cuit duri du dam dam, shalalalala. Cuit cuit duri du dam dam, shalalalala. Yesus
cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus, cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Sekali lagi. Cuy-cuy, du-di-du dan-dan, sha-la-la-la-la. Cuy-cuy, du-di-du dan-dan, sha-la-la-la-la. Karena Yesus, cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Yesus, cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, percayalah, percayalah. Wah, adik-adik sudah keren memuji nama Tuhan. Baik, sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Hatiku percaya. Biarlah kita terus percaya kepada Tuhan, bahwa kekuatan kita, perlindungan kita hanya ada pada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, Mari adik-adik, hatiku percaya, adik-adik semua. hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Shalom adik-adik Minora Star. Bagaimana kabar adik-adik semua? Pastinya luar biasa bukan? Tentu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, bagaimana ibadah minggu lalu? Pastinya seru dan mengasihkan bukan? Sampai-sampai sukacita Natal terlihat di wajah kita semua. Nah, pada hari ini adik-adik sudah siapkan untuk menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena adik-adik sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu dan untuk kesempatan pada hari ini kalau kami boleh berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan supaya hati kami boleh terbuka akan firman Tuhan. Supaya telinga kami boleh mendengar apa yang disampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah tentang pengharapan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pengharapan. Apa sih itu pengharapan? Nah, pengharapan di dalam Alkitab adalah sesuatu yang kita harapkan terikat dan tidak terlepas oleh yang namanya iman percaya kepada Allah. Sedangkan harapan menurut pandangan dunia adalah sebuah ungkapan atau keinginan yang hampa, kosong,
artinya tidak akan pasti. Nah, seperti apa adik-adik? Contohnya begini. Kak Gusti suatu hari nanti ingin menjadi seorang bintang film. Berarti itu menjadi harapan Kak Gusti. Nah, sedangkan Kak Gusti tidak tahu kepada siapa Kak Gusti berharap. Kepada siapa Kak Gusti menaruh pengharapan ini. Sehingga Kak Gusti jadi tidak yakin dengan apa yang diharapkan. Hingga pada akhirnya pasti akan menimbulkan kekecewaan. Nah, sedangkan jika kita tahu pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, yaitu di dalam Allah kita sendiri. Kita tahu Allah adalah sumber pengharapan kita. Maka kita percaya dan yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalau Kak Gusti memiliki sebuah harapan yang tidak pasti, artinya Kak Gusti akan dikecewakan. Sedangkan jika Kak Gusti tahu kepada siapa Kak Gusti berharap, pasti harapan itu akan menjadi jawaban yang pasti yang datangnya dari Tuhan. Nah, karena adik-adik sudah tahu kepada siapa kita berharap dan hanya Allah lah sumber pengharapan kita, Kak Gusti akan membagikan ada 3 poin yang harus adik-adik perhatikan. Adik-adik bisa perhatikan lebih baik, dan juga kalau adik-adik ingin mencatat, adik-adik boleh catat. Nah, kita buka di dalam Ibrani 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Nah, adik-adik, maksud dari ayat ini, sampai pada akhirnya apa yang diharapkan kita itu menjadi milik kita, menjadi milik yang pasti. Caranya seperti apa? Nah, yang pertama, mendekatlah kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 8, adik-adik bisa baca di rumah. Karena kita tahu Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Lalu caranya bagaimana, Kak? Oke, contoh sederhananya seperti ini. Coba deh kalian perhatikan, jika kalian tidak ramah kepada teman kalian, kepada orang yang tidak kalian kenal ataupun yang kalian kenal di lingkungan rumah kalian, lingkungan sekolah, atau kepada siapapun kalian tidak ramah, otomatis mereka pun juga tidak akan ramah sama kalian. Kalian tidak mau bertegur sapa. Sedangkan sebaliknya, jika kalian ramah, kalian mau bertegur sapa dengan orang lain, dengan lingkungan yang kalian kenal, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, otomatis kalian pasti akan mempunyai banyak sekali teman. Demikian juga dengan Tuhan. Jikalau adik-adik mengabaikan Tuhan, tidak ramah sama Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan, atau bahkan adik-adik terkadang berdoa kepada Tuhan itu rasanya berat, rasanya malas sekali. Mau mengucap syukur pada Tuhan juga sangat malas. Nah, itu otomatis akan membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Jadi, jangan salahkan Tuhan kalau misalnya Tuhan jauh dari kita. Karena Tuhan tidak pernah ingin jauh dari kita. Hanya terkadang situasi yang membuat kita menjadi jauh dengan Tuhan. Lalu sebaliknya, jika adik-adik rajin datang kepada Tuhan, menyapa Tuhan setiap hari dengan doa, dengan ucapan syukur, adik-adik bisa katakan, Tuhan terima kasih untuk kesehatan yang kau beri hari ini, untuk makanan hari ini, untuk apapun yang menjadi kebutuhan dalam hidup ini yang terpenuhi. Adik-adik mengucap syukur, berterima kasih, bahkan adik-adik selalu menyapa Tuhan. Otomatis Tuhan akan terasa dekat dengan kehidupan kita. Nah, yang kedua, pengharapan itu akan menghasilkan ketekunan. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kak Gusti akan menggarisbawakan sebuah ayat yang seperti ini. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Nah, Kak Gusti punya contoh kecil seperti ini ya. Contohnya ada seorang anak bernama Martin. Nah, Martin itu besoknya akan berulang tahun. Dia ketika berulang tahun itu mengharapkan bahwa orang tuanya, mama papanya itu bakal merayakan ulang tahunnya.
Nah, suatu ketika mama papanya Martin pulang ke rumah. Nah, ketika malam hari juga Martin disuruh tidur sama mama papanya. Setelah Martin masuk kamar, mama papanya itu menyiapkan dekorasi untuk merayakan ulang tahun Martin. Tapi adik-adik tahu, Martin belum tidur. Dan Martin melihat apa yang dilakukan oleh mama papanya. Sehingga Martin tahu, bahwa besok ulang tahunnya akan dirayakan. Seketika itu juga apa yang diharapkan Martin sudah tidak lagi ia harapkan, karena dia tahu besok itu ulang tahunnya akan dirayakan. Jadi mana mungkin Martin akan menantikannya lagi karena dia sudah tahu. Nah, Kak Gusti juga akan garis bawahkan. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Maksudnya apa sih? Nah, pengharapan yang menghasilkan ketekunan seperti ini. Misalnya, pengharapan kita belum pasti nih, belum terjawab. Kita berharap terus-menerus kepada Tuhan. Tapi pengharapan yang kita harapkan itu nyatanya belum kita nikmati, belum kita rasakan. Kita belum melihat sesuatu terjadi. Tetapi kita tetap percaya dan yakin kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Maka disitulah ketekunan akan lahir. Nah, yang ketiga, jangan putus asa di dalam pengharapan. Kita baca di dalam Amsal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Nah, adik-adik, terkadang di dalam kehidupan kita akan merasakan titik di mana kita sedih karena kita belum menemukan jawaban. Apa yang kita harapkan di dalam Tuhan itu belum terjadi, belum pasti. Adik-adik boleh nggak merasa sedih? Tentu secara manusia kita mungkin akan merasa sedih. Tapi yang tidak boleh adalah kecewa kepada Tuhan. Sedih boleh, tapi kecewa tidak boleh kepada Tuhan. Nah, tapi kalian harus ingat bahwa firman Tuhan berkata, harapan yang tertunda berarti harapan kita pasti akan terjadi. Bukan berarti tidak akan terjadi, karena firman Tuhan berkata harapan yang tertunda. Berarti adik-adik harus ingat bahwa Tuhan itu punya cara sendiri, bahwa Tuhan mempersiapkan waktu yang terbaik yang datangnya dari Tuhan untuk kita. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita ada 3 hal. Yang pertama tadi, mendekatlah kepada Tuhan. Yang kedua, pengharapan menghasilkan ketekunan. Dan yang ketiga, jangan putus asa di dalam pengharapan. Jadi 3 poin tersebut adik-adik harus ingat. Adik-adik boleh catat tadi dan juga adik-adik harus renungkan serta adik-adik harus dibawa ke dalam kehidupan nyata adik-adik. Nah, Kak Gusti akan tutup firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah ayat yang akan menguatkan adik-adik, bahkan juga menguatkan Kak Gusti pribadi, yaitu ada di dalam Yeremia 29 ayat 11. Bunyinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita akan tutup di dalam doa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau di mana pada hari ini kami boleh belajar, kami menjadi tahu bagaimana kami harus berharap dan juga kami mengerti bahwa Allah adalah sumber pengharapan kami. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami, ketika kami menjalani hidup ini, ketika kami berharap, tetapi sesuatu jawaban belum pasti terjadi dalam hidup kami merasa kecewa dengan Tuhan, kami merasa Tuhan itu kemana? Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil dengan kami. Tapi di sini kami boleh belajar Tuhan, bahwa harapan kami adalah harapan yang tertunda. Kami menjadi mengerti bahwa Tuhan punya maksud, punya cara Tuhan untuk menunjukkan sesuatu yang terbaik untuk hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah ketekunan di dalam pengharapan ini boleh juga lahir dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan kami mau lagi
lebih mendekat kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Loli, puji Tuhan sekali. Setelah aku mendengar firman Tuhan, aku merasa Tuhan membuat aku punya pengharapan kembali dan aku tidak takut lagi. Oh begitu ya Boni. Iya, aku pun jadi mengerti loh bahwa Tuhan Yesuslah sumber pengharapan kita. Aku ingin tetap mendekat padanya. Bagaimana denganmu, Boni? Tentu, dan juga aku tidak akan berputus serta apalagi takut karena tahu rencana Allah yang terbaik untuk kita. Ya kan Loli? Betul. Betul sekali, Boni. Kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, ya kan? Iya Loli. Oke Boni, setuju. Oke ya, yuk kita kembali pulang Boni. Ayo, Ibadah Loli. sudah selesai. Oke. Adik-adik, tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah melakukan banyak hal dalam ibadah. Sekarang kita mau siapkan hati untuk berdoa syafaat. Adik-adik, sering kan? Tahu kan doa syafaat? Kita mau belajar ya untuk berdoa syafaat bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita mendoakan untuk gereja kita dan lain-lain. Yuk kita siapkan hati berdoa syafaat, ikutin kakak berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan Yesus. Kami semua mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah hadir di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami semua adik-adik Menorah Stars berdoa untuk gereja kami MCC Tangerang. Tuhan Yesus tolong supaya semakin hari gereja MCC Tangerang semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Semakin banyak anak-anak sekolah minggu yang hadir di dalam ibadah. Tuhan Yesus, kami adik-adik juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Nani Wijaya. Kiranya Tuhan tolong memberkati beliau, mengurapi beliau, memberikan pewahyuan yang baru supaya gereja MCC Tangerang semakin diperluas oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk semua pelayan-pelayan yang ada di gereja MCC Tangerang. Kiranya Tuhan tolong supaya pengurapan Tuhan penuh buat semua pelayan-pelayan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong berikan kekuatan, Engkau berikan pengharapan buat semua kami menjelang hari pandemi ini Tuhan. Kami harus berhati-hati menjaga kesehatan kami. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan kami ada pada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, bahwa kami harus percaya pengharapan itu ada pada Tuhan. Ajar kepada kami adik-adik semua supaya memiliki pengharapan yang pasti, yang penuh dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tolong setiap virus-virus yang sedang melanda negeri kami agar Tuhan memberikan vaksin supaya segera dapat menyelesaikan masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, semua adik-adik Menorah Star ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat dan kasih kemurahan Tuhan terus ada dalam kehidupan setiap kami. Mari adik-adik, angkatlah tanganmu. Kita mau naikkan ucapan syukur dan doa kepada Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik. Biarlah kiranya kecintaan Allah Bapa, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kamu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati engkau dengan berkelimpahan, kecerdasan, hikmat, kebijaksanaan, hati yang sabar, dan penuh harapan kepada Tuhan.
Karena Tuhan kita Allah yang hidup dan berkuasa dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Karyo, kalau Ra, nggak kerasa ya ibadah kita udah di penghujung acara. Iya, betul. Tunggu dulu. Kakak punya pantun buat adik-adik yang ada di rumah. Wah, keren nih. Nih pantunnya. Pergi ke pasar beli petai. Cakep. Jangan lupa mampir beli lalapan. Ya. Ibadah kita sudah selesai. Wow. Sampai jumpa minggu depan. Yeay. See you. Woo. Dadah.